Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini, akan kami ajak kalian menyelami dunia mistis yang menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share serta nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru kami. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Langit sore yang keemasan perlahan berubah gelap, saat 5 orang sahabat memulai perjalanan, mereka menuju Bukit Senyap, tempat yang konon dihuni roh-roh penasaran. Mereka adalah Rama, Tiara, Lutfi, Siska, dan Rian, kelima sahabat yang selalu mencari petualangan di tempat-tempat tak lazim. Bukit Senyap dikenal karena pemandangan yang indah, tapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyertainya. Desa di kaki bukit itu sudah lama ditinggalkan, menyisakan reruntuhan rumah-rumah tua yang kini ditumbuhi lumut. Peringatan tentang bukit itu seolah hanya menjadi angin lalu bagi mereka. Saat mereka berhenti di pos jaga, seorang kakek tua dengan mata cekung dan suara serak memperingatkan, Bukit Senyap bukan tempat yang aman. Jangan tinggal sampai malam, dan jangan pernah berkemah di dekat batu merah. Rian tertawa sambil menepuk pundak kakek itu. "Ah, kami cuma ingin melihat pemandangan dari atas, kek. Tidak akan ada yang terjadi," katanya penuh percaya diri. Namun, angin dingin yang tiba-tiba berembus membuat Tiara merapatkan jaketnya. Ada sesuatu yang ganjil di udara, tapi mereka mengabaikannya. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Pohon-pohon besar dengan akar yang menjuntai seperti memberikan perlindungan dari dunia luar. Mereka bercanda, tertawa, dan sesekali berfoto di bawah cahaya matahari yang tersisa. Namun, saat senja mulai turun, suasana berubah. Langit mulai gelap, dan kabut tebal merayap perlahan, seperti tirai abu-abu yang menutup segala arah. "Lutfi, lihat peta lagi, kita masih jauh dari puncak," tanya Siska, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Lutfi mengerutkan kening saat menatap peta kusut di tangannya. "Harusnya kita sudah dekat, tapi entah kenapa jalurnya seperti menghilang," ujar Lutfi. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Mereka semua berhenti, saling berpandangan. "Mungkin hanya hewan kecil," gumam Rama, meskipun suaranya terdengar ragu. Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin mendekat, seperti ada yang mengintai dari kegelapan. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan," kata Tiara, mencoba menenangkan diri. "Ayo cepat ke puncak sebelum gelap sepenuhnya." Lanjut Tiara, namun, jalan setapak yang mereka lalui perlahan berubah. Batu-batu besar dan pohon-pohon yang terlihat seperti biasa kini tampak ganjil. Rasa dingin semakin menusuk tulang, dan bau anyir seperti darah mulai tercium. Rian tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah kanan. "Ada jalan kecil di sana. Sepertinya lebih cepat," ujarnya Lutfi. "Apa jalan itu ada di peta?" tanya Tiara. Lutfi menggeleng. "Tidak, tapi mungkin ini jalur alternatif," kata Lutfi. Mereka memutuskan untuk mengikuti jalur itu. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Suasana hutan yang sebelumnya penuh suara burung dan serangga mendadak sunyi. Langkah-langkah kaki mereka terdengar lebih keras, bergema di antara pepohonan. Tiba-tiba, Siska berteriak. "Lihat, apa itu?" Siska menunjuk ke tanah. Ada jejak kaki, tetapi bukan milik manusia atau hewan biasa. Jejak itu besar, dengan cakar tajam, seperti makhluk buas yang pernah hidup di legenda. "Apa ini?" bisik Tiara dengan suara gemetar. Rama mendekatkan senter ke jejak itu, tapi tak ada yang bisa menjelaskannya. Rian mencoba bersikap tenang. "Mungkin ini bekas binatang yang lewat." "Jangan panik," namun, mereka semua tahu ada sesuatu yang salah. Kabut di sekitar mereka semakin pekat, seolah-olah menutup jalan keluar. Suara bisikan mulai terdengar lagi, pelan dan samar, tapi cukup jelas untuk membuat mereka merinding. Seperti ada puluhan suara memanggil mereka dari kejauhan. "Kita harus kembali," kata Siska panik. Namun, saat mereka berbalik, jalan setapak yang mereka lalui tadi menghilang. Tidak ada jejak, hanya pepohonan yang berbaris seperti dinding raksasa. "Kita tersesat," bisik Lutfi dengan suara gemetar. Tiara tiba-tiba merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menahan napas, matanya berkaca-kaca. "Rama, ada sesuatu di sini," katanya dengan suara lirih. Rama menatap sekeliling, tapi hanya kegelapan yang menjawab. "Tenang, kita akan menemukan jalan keluar," katanya, meskipun suaranya sendiri terdengar ragu. Mereka terus berjalan tanpa arah, kabut semakin menebal. Bau anyir semakin kuat.
Tiba-tiba, Rian berhenti dan berteriak, "Ada yang mengikuti kita." Kata Rian, sebuah bayangan besar dengan mata merah menyala terlihat di kejauhan, bergerak di antara pepohonan. Rambut panjang dan kusut menutupi wajahnya, tetapi matanya menatap mereka dengan penuh kebencian. "Jangan lihat ke belakang," teriak Lutfi. Mereka berlari sekuat tenaga, napas mereka terengah-engah. Tapi suara tawa pelan yang menyeramkan terdengar semakin dekat. Setiap langkah mereka seperti diikuti oleh sosok yang tak kasat mata. Akhirnya, mereka sampai di sebuah batu besar yang berwarna merah. Batu itu memancarkan cahaya aneh yang berpendar di tengah kabut. "Ini batu merah," bisik Tiara dengan ngeri. Tiba-tiba, bayangan itu muncul di depan mereka, matanya bersinar seperti api. Mereka tidak bisa bergerak, terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tak terlukiskan. Bayangan besar itu berdiri di depan mereka, tubuhnya tinggi, kurus, dan menyerupai wanita. Rambut panjangnya yang acak-acakan jatuh menutupi sebagian wajah, tetapi mata merah menyala itu tidak bisa disembunyikan. Tiara merasakan jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah udara di sekitarnya menghilang, ia sulit bernapas. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Rian, yang biasanya paling berani, berusaha mengendalikan ketakutannya. "Kita harus tetap tenang," katanya dengan suara serak, meski jelas terlihat ketakutan. Siska mulai menangis, suaranya tercekat. "Apa itu?" tanyanya lirih, tidak ada yang bisa menjawab. Bayangan itu tetap diam, hanya menatap mereka dengan tatapan yang tajam dan penuh dendam. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya yang panjang dengan kuku-kuku hitam yang tajam. Udara di sekitar mereka berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. "Kita lari!" Rama berteriak. Mereka berlari sekuat tenaga meninggalkan batu merah, tanpa peduli arah. Napas mereka tersengal-sengal, tapi suara tawa mengerikan itu terus terdengar, seakan mengejek mereka. Langkah kaki mereka berat, seolah-olah tanah di bawah mereka berubah menjadi lumpur yang lengket. Suara bisikan kini semakin jelas, memenuhi telinga mereka. Mereka terus berlari hingga tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Namun, di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon beringin besar dengan akar-akar menggantung seperti lengan-lengan yang siap menangkap mangsa. "Kita tersesat," kata Lutfi dengan napas terengah. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. Tiara memandang sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. "Ini bukan jalan yang tadi," bisiknya. "Kita tidak bisa terus berlari tanpa arah." Rian mendekat ke pohon beringin dan memeriksa sekelilingnya. "Mungkin kita bisa berlindung di sini sementara," katanya. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan. Itu suara Siska. Mereka semua berbalik dan melihatnya berdiri dengan wajah pucat, menunjuk ke arah pohon beringin. "Lihat, ada sesuatu di sana," jerit Siska. Mereka memandang ke arah yang ditunjuk Siska. Dari akar-akar pohon beringin, muncul sosok yang perlahan merayap keluar. Sosok itu kecil, kurus, dengan kulit pucat kehijauan dan mata yang kosong. Mulutnya terbuka lebar, seperti menjerit tanpa suara. Tiara menjerit, "Apa itu?" seru Tiara. Sosok itu perlahan merangkak mendekat, dengan gerakan yang tidak wajar, seperti tulangnya patah di banyak tempat. Rambutnya panjang dan kusut, sebagian wajahnya tertutup, "Jangan mendekat!" teriak Rama, mengangkat batu dari tanah, melemparkannya ke arah makhluk itu. Namun, batu itu menembus tubuh sosok itu seolah-olah hanya bayangan. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak masuk akal, ia muncul tepat di depan Siska, menatap matanya dengan ekspresi kosong yang mengerikan. Siska terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Lutfi menarik Siska menjauh, tapi sesuatu menahan mereka. Akarnya seolah hidup, membelit kaki Siska. "Rian, bantu aku!" Lutfi berteriak, mencoba melepaskan Siska dari akar-akar yang membelitnya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok itu kembali, berdiri tegak di tengah lapangan. Kini, wajahnya berubah. Matanya menyala lebih terang, dan darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. "Kalian datang terlambat," suara seraknya terdengar seperti bisikan angin. Mereka semua terdiam, membeku dalam ketakutan yang mencekam. Rian berusaha melawan rasa takutnya dan maju satu langkah. "Apa yang kau mau?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum dingin, memperlihatkan deretan gigi tajam yang penuh darah. "Aku ingin kalian tetap di sini selamanya," ujar sosok menyeramkan itu. Kabut semakin tebal, menelan mereka perlahan. Jeritan Siska menjadi jeritan terakhir yang mereka dengar sebelum semuanya menjadi gelap.
Kabut tebal itu seperti tirai gelap yang menelan mereka satu persatu. Suara Siska memudar, berganti dengan sunyi yang mencekam. Tiara menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. Rian memegang pundak Rama yang gemetar, sedangkan Lutfi berusaha tetap tenang, meski dadanya berdebar kencang. "Aku tidak bisa melihat Siska," Tiara berteriak, suaranya pecah oleh isak tangis. Rian berusaha mengatur napas. "Dia pasti ada di sekitar sini. Kita harus tetap bersama," ujarnya. Namun, tidak ada jawaban dari Siska. Hanya desiran angin dingin yang membawa bisikan-bisikan menyeramkan. Langkah kaki mereka perlahan menjadi berat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di lumpur tebal yang menahan gerak mereka. "Aku tidak mau mati di sini," bisik Tiara dengan suara gemetar. Tiba-tiba, sebuah suara menyeruak dari kegelapan. Suara Siska, tapi nadanya berbeda. "Kalian tidak akan bisa pergi. Dia sudah menunggumu." Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok Siska, berdiri dengan tubuh kaku. Matanya tidak lagi seperti manusia merah menyala dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya lunglai seperti boneka yang dikendalikan tali tak kasat mata Siska. "Sapa Lutfi," dia melangkah maju. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Siska tertawa lirih, suara tawa yang menyeramkan, seperti gema yang datang dari dalam tanah. Aku sudah menjadi bagian dari mereka." Rama menarik Lutfi mundur dengan panik. "Dia bukan Siska lagi, jangan dekati dia." Siska mulai berjalan mendekat dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, seolah-olah setiap langkahnya diiringi suara tulang retak. Akar-akar pohon beringin di sekeliling mereka mulai bergerak, merayap di atas tanah, melilit kaki Tiara. "Rian, Lutfi. Tolong!" Tiara menjerit, merasakan akar-akar itu mencengkeram kakinya dengan kuat. Rian mencoba menarik Tiara, tetapi akar-akar itu semakin erat melilit. "Lepaskan dia!" Rian berteriak putus asa. Namun, tiba-tiba Siska berdiri di depan mereka, menatap dengan senyum mengerikan. Semua sudah terlambat, sebuah bayangan besar muncul dari balik kabut. Sosok tinggi dengan wajah hitam legam, tanpa mata, hanya mulut yang menganga lebar. Sosok itu adalah penjaga Bukit Senyap, makhluk yang disebut-sebut dalam legenda. Rama berteriak, "Kita harus melarikan diri, ini bukan Siska lagi." Tanpa pikir panjang, Rama mengangkat senter dan melemparkannya ke wajah makhluk itu. Kilatan cahaya kecil membuat bayangan itu terhuyung sejenak, memberi mereka waktu untuk melepaskan Tiara dari lilitan akar. "Kita lari ke arah selatan," seru Rama. Mereka berlari, tak peduli arah, hanya ingin menjauh dari kengerian itu. Namun, suara tawa Siska terus terdengar, memantul di antara pepohonan. Kabut seolah bermain-main dengan mereka, menutup pandangan dan membuat langkah mereka tersesat. Tiara tersandung dan jatuh. "Aku tidak bisa lagi," bisiknya dengan napas tersengal. Rian mengangkatnya. "Kita tidak bisa berhenti. Kalau kita berhenti, kita mati," katanya. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, mereka menemukan diri mereka kembali di tempat yang sama di depan batu merah yang terkutuk. "Tidak mungkin," Lutfi berteriak. "Kita sudah berjalan jauh," ujarnya. Dari dalam kegelapan, suara Siska terdengar lagi. "Kalian tidak pernah pergi kemana-mana. Kalian sudah menjadi milik Bukit Senyap." Makhluk besar itu kini berdiri di belakang mereka, dan Siska yang menyeramkan muncul di sisi lain. Mereka terjebak. Tiara mulai menangis. "Kita tidak akan selamat," ujarnya lirih. Rama menatap sekeliling. Harus ada cara. Harus ada cara." Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, makhluk besar itu bergerak maju, mengayunkan lengannya yang besar dan melingkari tubuh Lutfi, mengangkatnya ke udara. Lutfi berteriak, "Pergi, tinggalkan aku, selamatkan diri kalian," serunya. "Aku tidak akan meninggalkanmu." Rian berusaha menariknya, tetapi makhluk itu terlalu kuat. Lutfi tersenyum pahit, air matanya mengalir. "Sudah terlambat. Aku akan menahan mereka." "Pergilah," tegas Lutfi. Dengan satu gerakan, tubuh Lutfi hilang dalam pelukan bayangan hitam itu. Rian, Tiara, dan Rama berlari lagi, kali ini tanpa arah yang jelas. Mata mereka basah oleh air mata. Suara tawa menyeramkan terus mengejar mereka. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah celah di antara pepohonan, yang tampak seperti jalan keluar. Mereka berlari sekuat tenaga menuju celah itu. Cahaya bulan purnama samar-samar terlihat di ujungnya. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka menerobos keluar dari hutan. Dan tiba-tiba semuanya hening. Mereka berbalik.
Kabut tebal itu menghilang, seolah-olah hutan menelan dirinya sendiri. Rian, Tiara, dan Rama terdiam, berdiri di tengah jalan setapak yang terang oleh sinar bulan. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka lelah. Tapi mereka selamat. Lutfi dan Siska hilang, menjadi korban bukit senyap yang kelam. Saat mereka mencapai pos penjaga, Pak Tua yang sebelumnya memperingatkan mereka hanya menatap dengan mata penuh duka. "Kalian seharusnya mendengarkan," katanya lirih. "Bukit Senyap tidak pernah membiarkan siapapun pergi tanpa korban," ujar lelaki tua itu sedih. Rian menatapnya dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Mereka tidak akan kembali, kan?" tanya Rian berharap. Pak Tua menggeleng. "Mereka sudah menjadi bagian dari legenda. Bukit Senyap akan selalu menginginkan jiwa baru," katanya Tiara menatap ke arah hutan yang kini sunyi. "Tapi mereka tetap hidup di ingatan kita," kata Tiara lirih, hampir seperti bisikan, dan dengan itu, mereka bertiga melangkah pergi, meninggalkan Bukit Senyap di belakang. Tapi mereka tahu, di setiap kabut yang turun, jeritan teman-teman mereka akan terus terdengar. Terima kasih Sobat Tirai Goib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan notifikasinya, yang sudah subscribe semoga masuk surga.